Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan input pupuk, pestisida, dan bibit yang aman serta berwawasan lingkungan untuk memenuhi tugas pertanian berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Rizky dengan NIM D1B018138 dengan dosen pengampu Insinyur Elwa Menri MSI dan Endi Efran SP MSI. Sebelum kita mengetahui penggunaan input pupuk, pestisida, dan bibit yang aman, kita harus tahu apa sih wawasan lingkungan itu. Jadi begini, sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga. Oleh sebab itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan cara tidak merusaknya, serta memperhatikan keadaan lingkungan agar ekosistem tidak terganggu dan tidak terjadi penurunan sumber daya alam tersebut. Pengertian pupuk sendiri adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhan agar berkembang maksimal. Jenis-jenis pupuk berdasarkan senyawanya. Yang pertama merupakan pupuk organik. Pupuk yang memiliki kandungan senyawa organik yang berasal dari alam. Contohnya adalah pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk guano. Kemudian yang kedua adalah pupuk anorganik. Pupuk yang memiliki senyawa anorganik. Pupuk anorganik merupakan pupuk buatan atau pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Contohnya adalah NPK, urea, TSP, dan pupuk ZA. Seperti yang kita ketahui, pupuk anorganik merupakan pupuk senyawa kimia. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya kita harus memperhatikan cara-cara yang tepat serta dosis yang benar. Dalam penggunaan pupuk organik memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas tanah. Dan yang kedua, menjaga kesuburan dan kelembapan tanah. Dan yang ketiga, mengaktifkan unsur hara pada tanah sebagai nutrisi baik untuk tumbuhan. Yang terakhir, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan pemupukan. Yang pertama, tepat dosis. Berarti yang kita berikan pada tanaman harus sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Kemudian tepat tempat. Dalam menaburkan pupuk harus tepat. Misalkan untuk tanaman kelapa sawit harus ditaburkan dengan jarak 50 cm dari batang sehingga dapat diserap tanaman dan tidak meracuninya. Yang ketiga, tepat waktu. Memberikan pupuk sesuai dengan waktu yang tepat. Dalam hal ini berarti sesuai dengan waktu pemupukan. Dibutuhkan oleh tanaman dan sesuai dengan karakteristik pupuk itu sendiri. Kemudian yang keempat, tepat cara. Tepat cara berarti cara kita menaburkan pupuk harus tepat. Cara yang benar adalah dengan disebarkan bukan ditumpuk, karena risiko kehilangan pupuk ataupun unsur hara akan lebih sedikit. Yang kedua adalah pestisida. Pestisida adalah substansi kimia atau bahan kimia campuran bahan kimia atau bahan-bahan lainnya, bersifat racun dan bioaktif yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama, baik insekta jamur maupun gulma. Pengertian pestisida menurut Permentan nomor 24 tahun 2011. Mengendalikan dan memberantas hama penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil pertanian, memberantas rerumputan atau mengganggu seperti gulma, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman dan bagian-bagian tanaman, memberantas atau mencegah hama luar hewan peliharaan dan ternak, memberantas dan mencegah hama air, memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Yang terakhir, memberantas dan mencegah binatang-binatang atau jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, manusia, dan pengangkutan. Berikut ini jenis pestisida berdasarkan sasarannya. Yang pertama, insektisida adalah bahan untuk mengendalikan dan membunuh hama dari golongan serangga secara umum. Yang kedua adalah fungisida, yaitu bahan untuk mengendalikan, membunuh, atau menghambat pertumbuhan jamur atau fungi. Yang ketiga adalah bakterisida, adalah bahan untuk mengendalikan, membunuh, dan membatasi perkembangan bakteri. Kemudian yang keempat adalah nematisida, adalah racun untuk mengendalikan nematoda atau cacing parasit dalam tanah. Yang kelima, herbisida, adalah bahan untuk mengendalikan, membunuh, atau membatasi pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma. Yang keenam
adalah rodentisida, yaitu racun untuk mengendalikan tikus dan binatang pengerat lainnya. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan pestisida agar dampak negatifnya dapat terhindari. Yang pertama, tepat sasaran. Artinya, pestisida yang digunakan harus sesuai dengan jenis organisme pengganggu yang digunakan, dengan cara melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tepat mutu. Pestisida yang digunakan harus bermutu baik, yang terdaftar dan diizinkan oleh Komisi Pestisida. Yang ketiga, tepat jenis pestisida. Memilih jenis pestisida yang dianjurkan untuk mengendalikan OPT pada jenis tanaman dapat dilihat melalui tabel kemasan pestisida itu sendiri. Yang keempat adalah tepat waktu penggunaan. Artinya, waktu penggunaan pestisida harus tepat, yaitu pada saat OPT mencapai ambang pengendalian dan harus penyemprotan dilakukan pada sore hari. Yang kelima, tepat dosis. Ya, artinya penggunaan pestisida harus sesuai dengan anjuran karena telah diketahui efektivitas pengendalian OPT tersebut pada suatu jenis tanaman. Yang kelima, tepat cara penggunaan. Pada umumnya, penggunaan pestisida diaplikasikan dengan disemprot. Namun pada jenis OPT tertentu dapat diaplikasikan dengan cara menyiram, perendaman, dan pengolesan. Selanjutnya adalah pemilihan bibit yang baik. Kunci utama keberhasilan pengembangan komoditi pertanian adalah ketersediaannya bibit atau benih tanaman yang berkualitas, karena dari bibit atau benih yang bermutu akan mampu menghasilkan produktivitas tinggi dan kualitas yang baik. Oleh karena itu, pemilihan bibit atau benih yang berkualitas dan bersertifikat adalah syarat mutlak dalam pengembangan usaha tani. Berikut ini merupakan cara memilih bibit atau benih yang dianjurkan. Yang pertama, kita harus memperhatikan daun bibit tanaman. Pastikan daun dalam kondisi berwarna hijau dan tidak menggulung. Yang kedua, perhatikan batang. Batang yang sehat, tidak bekas sambungan, tegak lurus dan kokoh. Yang ketiga, perhatikan rantingnya. Pilihlah bibit dengan ranting yang tumbuh sejajar dan merata. Yang keempat, perhatikan pula akar bibit tanaman. Bibit yang berkualitas memiliki akar serabut yang banyak serta dapat dilihat dengan mudah. Yang kelima, perhatikan buah bibit tanaman. Pastikan buah tumbuh dengan ukuran normal, warna kulit buah cerah dan rasanya sesuai. Yang keenam, membeli bibit vegetatif. Artinya, bibit yang sudah melalui teknik vegetatif lebih cepat berbuah daripada membeli bibit dalam bentuk biji. Hubungan pengetahuan petani dengan wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Pengetahuan petani berperan sangat besar dalam proses pembangunan pertanian berkelanjutan. Mengenai informasi ataupun teknologi baru untuk usaha taninya, yang tentunya ada upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam membangun yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usaha taninya, meningkatkan pendapatan dan produksi usaha tani. Berikut presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu bithorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.